adik-adik. Shalom, Berjumpa lagi dengan Kak Fana. Kak Yolanda. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mulai dengan doa yang dipimpin oleh Kak Yolanda. Oke adik-adik, semuanya kita mau duduk tenang, kita mau siapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Semuanya tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali lagi mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Engkau berkati ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Doa kami Tuhan, kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Sekali lagi anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau Halo adik-adik dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap adik-adik semua tetap semangat memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik di rumah, kita masa-masa yang sangat berat ini, kita tetap percaya bahwa semangat adalah hal yang sangat luar biasa sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang kelahiran seseorang yang sangat penting. Sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu? Hari Natal. Namun sebelum kita membahas soal kelahiran Tuhan Yesus, ada seseorang yang penting sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Siapakah dia? Kelahiran Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Bagaimana kelahirannya? Apakah kelahiran Yohanes juga adalah kelahiran yang luar biasa? Wow, kita saksikan kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Ayo adik-adik simak kelanjutan ceritanya. Yuk. Kelahiran Yohanes Pembaptis.
adalah seorang imam yang bernama Sakaria dan istrinya yang juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Setahun sebelum kelahiran Yesus, di suatu hari, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sewaktu pembakaran ukupan, datanglah seorang malaikat Tuhan menyampaikan kabar bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah dia dinamai Yohanes. Akan tetapi, Sakaria tidak percaya, sebab dia dan istrinya sudah lanjut umurnya. Akibat ketidakpercayaannya, malaikat Tuhan menjadikan Sakaria bisu dan tidak bisa berkata-kata lagi hingga nyata kebenaran perkataannya. Beberapa bulan kemudian, datanglah Maria menjenguk Elisabet. Hal ini membuat anak yang di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Ketika genap bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Bersukacitalah mereka semua. Pada hari yang ke-8, disunatnyalah anak itu. Elisabet mengatakan anak ini diberi nama Yohanes. Mereka kebingungan karena sanak saudaranya tidak ada yang bernama demikian. Kemudian Sakaria menulis pada batu tulis bahwa nama anak ini adalah Yohanes. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Nah, itulah kisah kelahiran daripada Yohanes Pembaptis. Ternyata luar biasa banget ya adik-adik. Nah, apa yang adik-adik bisa dapatkan dari kisah cerita ini? Dan apa yang penting buat adik-adik dan saya juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Yang pertama adalah jangan pernah ragu akan kuasa daripada Tuhan. Kuasa itu dahsyat, bisa melakukan apapun yang luar biasa. Nah, dari tadi ketika malaikat Gabriel datang kepada bapaknya Sakaria, ayah daripada Yohanes, awalnya dia ragu, tidak percaya, bagaimana mungkin.
Istri saya sudah tua, sudah mandu, bagaimana bisa dia bisa melahirkan dan punya anak? Nah, bagaimana adik-adik? Dia tidak percaya dan akhirnya Gabriel buktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa lakukan apapun. Dan terbukti setahun kemudian lahirlah seorang bayi yang bernama Yohanes. Kuasa Tuhan itu sangat dahsyat adik-adik. Dan akibat daripada ketidakpercayaan Zakaria, dia menjadi bisu selama Yohanes belum dilahirkan. Tetapi pada akhirnya ketika dia menulis nama Yohanes dan beritahukan nama anak ini adalah Yohanes, maka dia bisa buka suaranya seperti ini lagi. Dia tidak menderita lagi, dia tidak bisu lagi. Ya, akhirnya bisa buka mulutnya, dia bisa melihat kemuliaan daripada Tuhan. Dan Yohanes ini adalah adik-adik semuanya penting untuk merintis atau membuka jalan tentang kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian adik-adik yang penting dari kisah ini lagi adalah Zakaria dan Elisabet ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang benar di hadapan Tuhan adalah orang yang Tuhan pakai untuk bisa memberitakan Injil kepada dunia, untuk bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Dengan kelahiran Yohanes sebagai anak yang luar biasa Tuhan pakai, dia menjadi seorang pelayan yang perkasa di hadapan Tuhan. Jadi kelahiran kita di dalam dunia ini punya arti untuk bisa membawa damai bagi sesama kita semuanya. Adik-adik dilahirkan di dunia ini bukannya sekedar dilahirkan, tetapi Tuhan punya tujuan maksud yang luar biasa. Apa itu adik-adik? Untuk memberkati orang banyak, untuk bisa menjadi terang bagi sesama. Jadi kelahiran ada di dalam dunia ini tidak secara kebetulan dilahirkan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara untuk bisa memberkati kita dan berkati semua orang di dalam keluarga, di dalam dunia ini. Kitalah yang membawa damai, kitalah yang membawa keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus yang tinggal bersama dengan kita. Karena Injil keselamatan itu harus diberitakan kepada siapapun. Dimanapun kita berada, adik-adik itu sangat berarti buat Tuhan Yesus. Jadi ketika kita di dunia ini, kita diciptakan bukan untuk melakukan hal yang jahat, tetapi kita diciptakan untuk melakukan hal yang baik, dan dilahirkan untuk membawa keselamatan bagi siapapun, memberitakan Injil kepada siapapun. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semuanya. Nah, itu adalah hal luar biasa buat adik-adik semuanya. Sebelum kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini, mari kita buka hati kita supaya Tuhan masuk di dalam hati kita, supaya Tuhan pakai hidup adik-adik semuanya. Tuhan mau jamah hidup adik-adik semuanya dengan kuasa yang luar biasa, karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu sangat berarti untuk menyambut Natal yang sebentar lagi kita akan nikmati hari Natal bersama-sama. Ayo adik-adik, mari kita sambut Natal dengan sukacita. Haleluya, amin adik-adik semuanya. Nah adik-adik, ini ada hafalan di dalam Lukas pasal 1 tadi, ayatnya yang ke 19. Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Amin. Ada di semuanya, kita berharap bahwa kelahiran Yohanes di dunia ini juga berarti buat kita, di mana kita semua bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Adik-adik semua di dalam rumah bisa memberkati keluarga adik-adik, dan bagi saudara adik-adik di rumah yang belum kenal Tuhan Yesus, beritakan Injil keselamatan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita untuk menjadi penebus, lahir ke dunia ini untuk menjadi seorang penyelamat yang luar biasa. Yesus namanya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kuatkan hati kami melalui kisah kelahiran Yohanes yang luar biasa. Inilah kami di dunia ini juga Tuhan pakai hidup kami sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi untuk bisa memberkati banyak orang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, orang tua kami, dan juga sekolah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat Natal buat adik-adik, menyambut Natal dengan sukacita. Amin.
Halo adik-adik semuanya, sekarang kita akan membuat aktivitas kita ya. Jadi adik-adik pasti sudah dapatkan kertas putih begini ya. Kertas begini, terus udah dapatkan yang ini juga. Ini kertas-kertas kecil berwarna-warni. Nanti kita akan, ini gunanya untuk kita gunting, kita tempel-tempelkan nanti ya. Jadi yang kita buat hari ini adalah pohon Natal melalui kertas ini. Kita akan gunting bentuk segitiga ya, sesuai dengan pola yang sudah diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu adik-adik. Nah, yang perlu kita siapin yaitu gunting, ada lem, dan juga kita bisa pakai double tip. Oke adik-adik, jadi itu yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, dan mari kita coba kita langsung gunting sesuai dengan polanya ya. Oke adik, mari. Nah adik-adik, ini kan saya udah potong ya. Caranya kita lipat satu sisi aja di sampingnya ya. Kita lipat, coba lipat. Nah adik-adik, setelah tadi kakak lipat-lipat, ternyata bisa adik-adik ya. Setelah dilipat, nanti adik-adik langsung yang udah dilipat tadi langsung kasih double tip ya, biar bisa langsung ditempel. Nah ini double tipnya tinggal tinggal dicabut yang luarnya biar bisa lengket nanti lemnya adik-adik ya. Nah adik-adik, ternyata bisa. Ini udah bulat ya adik-adik. Nah ini kan ada 7 warna ya, 7 warna berarti kita akan tempel satu potongan satu warna ini aja. Jadi nanti kan ada 7 potongan ya adik-adik ya. Nah baru nanti bintangnya ini di atas ini ya, di ujungnya ini nanti kita tempel. Cuman kita gunting dulu sesuai polanya adik-adik itu adik. Halo adik-adik, punya Kak Esra sudah selesai. Ini punya Kak Esra adik-adik. Nah ini punya Kak Esra. Bagus kan adik-adik punya Kak Esra? Ya bagus dong, masa nggak bagus, ya kan? Jadi begini kira-kira pembuatannya adik-adik. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di lain waktu, Tuhan berkati. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.